Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Bashir, ketersediaan vaksin COVID-19 sebanyak 1,53 juta dosis yang dimiliki PT Bio Farma kini berpotensi memasuki masa kadaluarsa pada bulan April 2022. Selain itu, Honesti juga mengatakan bahwa sebanyak 19,32 juta stok dosis vaksin COVID-19 di Bio Farma telah memasuki masa kadaluarsa pada akhir Maret 2022. Data tersebut yakni terdiri dari 18,64 juta dosis vaksin COVID-19 dalam bentuk hibah atau Gavi dan 0,64 juta dosis vaksin dari skema pengadaan B2B. Kalau kita bicara tentang jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia dan juga status distribusinya, berdasarkan status update tanggal 25 Maret 2022, total vaksin yang sudah datang itu sejumlah 434,6 juta dosis. Terdiri dari 308,9 juta dosis itu yang dengan mekanisme pengadaan B2B, dan juga 125,7 juta dosis itu berdasarkan status dari hibah dan juga dari yang COVAX atau Gavi. Dari 434,6 juta dosis itu sudah kami distribusikan ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan perintah dari Kementerian Kesehatan sejumlah 361,4 juta dosis. Sehingga sekarang stok yang ada di Bio Farma itu sejumlah 73,25 juta dosis. Next slide. Nah, dari vaksin yang ada di stok kami, ya, kami bisa informasikan vaksin-vaksin yang sudah expired dan juga berpotensi expired. Dari data yang kami dapat, sampai dengan akhir Maret 2022, itu ada sejumlah 19,32 juta dosis itu sudah expired. Terdiri dari 18,64 juta dosis dari skema Gavi atau hibah, dan juga ada 0,64 juta dosis dari skema pengadaan B2B. Dan kalau kita lihat dari status bulan April, akan ada potensi sebesar 1,53 juta dosis itu akan berpotensi expired di bulan April 2022. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga turut membahas terkait perpanjangan masa simpan atau shelf life vaksin COVID-19. Menurut Kepala Badan POM, Penny Kusumastuti Lukito, shelf life vaksin COVID-19 dapat ditentukan berdasarkan data uji stabilitas yang dilakukan oleh industri farmasi pemegang izin edar. Badan POM juga menetapkan batas kadaluarsa vaksin baru sesuai standar internasional. Dengan demikian, vaksin COVID-19 yang juga merupakan vaksin yang baru diproduksi dan masih merupakan vaksin uji ya, karena akan masih terus berproses, memiliki data uji stabilitas dengan durasi 3 bulan minimal, sehingga diberikan persetujuan masa kadaluarsa pada saat pemberian emergency authorization adalah 6 bulan, yaitu 2N dengan waktu dari data hasil uji stabilitas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.